Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bermuwajahah kembali, bertemu kembali untuk menimba ilmu. Kajian tematik subuh bulan Ramadan yang diinisiasi oleh Baitul Mal Bogor dan juga bekerja sama dengan Komisariat PMII Kampus La Roiba Bogor di bawah asuhan Kang Iyin Putra. Hatur nuhun buat teman-teman jamaah muslimin wal muslimat yang sudah hadir pada Insya Allah kali ini juga akan ada tema yang menarik lagi. Selain kemarin 2 hari sebelumnya sudah ada kajian tentang kajian zakat eh, hewan ya, peternakan dan zakat emas kemarin. Mungkin hari ini juga akan lebih menarik kembali. Bagi teman-teman juga bukan jemaah kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan secara langsung atau bisa melalui fitur chat yang ada. Untuk menyingkat waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Ustadz menyampaikan materi. Monggo Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian tematik subuh di bulan Ramadan atas inisiasi Baitul Mal Bogor. Semoga terus bermanfaat kepada umat, terutama kepada para pendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kawan-kawan. Pagi hari ini kita akan masih melanjutkan kajian terkait dengan zakat yang perlu untuk diketahui karena biasanya banyak orang berusaha untuk membayarkan zakatnya pada bulan Ramadan, maka perlu untuk diketahui. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah zakat yang prosentasenya itu antara 10% atau 5%. Makanya di dalam syariat ini disebut sebagai zakat al-mu'asyarat. Mu'asyarat itu ya pecahan 10% atau 5%. Lah, kategori zakat seperti ini atau zakat yang mana persentase yang wajib dikeluarkan adalah 10 atau 5%. Itu adalah apa yang disebut sebagai zakat tanaman dan buah-buahan. Yaitu zakat thimar, buah-buahan, atau zuru'. Zuru' itu tanaman. Namun seperti pengertian pada zakat ternak yang disebut sebagai zakatul an'am adalah tidak semua ternak, maka demikian juga kaitannya dengan zakat tanaman dan pertanian. Itu juga tidak semuanya, buah-buahan dan pertanian tidak semuanya, semua jenis yang kita sebut sebagai buah dan semua jenis yang kita sebut sebagai tanaman itu diwajibkan. Tidak demikian. Karena yang dimaksud buah itu hanya 2 jenis. Di dalam mazhab Syafi'i yang wajib diberi zakat hanya 2 jenis. Yaitu kurma, itu pun kurma yang sudah agak kering, yang bisa disimpan. Karena ilat zakatnya itu bertumbuh karena itu bisa disimpan. Artinya nanti yang dikeluarkan itu juga yang bisa disimpan, bukan yang masih basah dari tanamannya. Pertama kurma itu, dan juga anggur. Anggur itu lebih tepatnya kismis ya, karena kalau anggurnya sendiri tidak. Karena anggurnya sendiri tidak. Tapi yang nanti akan dikeluarkan itu nanti adalah bentuknya sudah dikeringkan, yaitu kismis. Karena zakat itu kaitannya dengan tumbuhan dan buah itu adalah barang yang disimpan. Barang yang sudah bisa disimpan. Kalau disimpan berarti sudah agak dikeringkan. Ya, semua jenis buah-buahan yang lain itu tidak wajib zakat. Nah, nggak adil Ustaz. Nggak, karena ini ada nas spesifik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan
penegasan bahwasanya ini adalah yang ada di zakati, yang lainnya tidak. Nah, terus bagaimana? Apakah mereka sama sekali tidak bayar zakat? Mereka bayar zakat, tapi bukan bayar zakat tumbuh-tumbuhan, zakat perdagangan. Ada orang jual apel, ya. Ada orang jual mangga, jual durian. Dia dagang, maka dia masuknya zakat perdagangan. Dia cuma kena 2,5%. Tapi kalau buah-buahan kaitannya dengan kurma dan kaitannya dengan kismis, itu kenanya antara 5% atau 10%. 5% ketika dia menggunakan biaya ketika pengairannya, 10% ketika tidak menggunakan biaya sama sekali, hanya mengandalkan hujan. Karena itu nasihat spesifik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah zakat tanaman. Kemudian ada zakat buah-buahan. Kemudian ada zakat tanaman. Tanaman yang dimaksud di sini tidak semua tanaman, tapi adalah tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok ketika keadaan normal. Bukan keadaan nggak normal. Ketika paceklik yang sangat panjang misalnya, orang makan apa saja, makan rumput, makan apa saja. Kita nggak bisa menyebut itu sebagai makanan pokok. Tapi makanan pokok yang dipilih ketika normal. Biasanya yang kandungan karbohidratnya tinggi karena biasanya itu yang ada sensasi mengenyangkan. Mengenyangkan sekaligus apa ya? Bisa mencukupkan diri dengan itu walaupun tanpa lauk. Meskipun nggak nyaman, tapi itu bisa. Yaitu seperti beras, seperti gandum, seperti sagu, seperti jagung, terus ubi-ubian, biasanya itu. Tergantung masing-masing. Nah, dulu zaman sahabat itu banyak yang saking tidak mampunya, maka sehari-hari makannya kurma. Sehari-hari makannya kurma. Maka ya makanya ini perhitungannya sama. Sama. Karena bisa jadi dia makan atas dasar tanaman, itu makannya kurma. Tapi juga atas dasar buah-buahan, dia juga makanan kurma. Makanya itu hitungannya sama, yaitu 5% atau 10%. Ya. Selain itu tidak kena zakat. Nah, terus apa sih syaratnya? Syaratnya seperti yang kemarin kita jelaskan, harus muslim dan sebagainya. Itu kita telah jelaskan, seorang yang merdeka, kepemilikan penuh, kemudian sudah tertentu hartanya dan yakin ada keberadaannya. Selain itu, ini adalah kaitannya dengan syarat yang spesifik zakat buah-buahan dan tanaman pokok, makanan pokok. Pertama apa? Harus mencapai nisab. Syaratnya harus mencapai nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya ada laisa fi maduna khamsati ausuk sodaqoh. Itu nasnya spesifik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa fi maduna khamsati ausuk sodaqoh. Tidak ada kewajiban barang, maksudnya adalah tanaman dan buah-buahan yang sudah agak dikeringkan, yang jumlahnya di bawah 5 wasak, tidak ada sedekah yang wajib, artinya tidak ada zakat. Wasak ini apa? Ini wasak ini agak berat ini. Karena tidak benar-benar bisa ditimbang. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan itu sebagai takaran. Karena begini, orang yang makan satu genggam nasi dengan orang yang makan satu genggam gandum itu beda. Dengan orang yang makan satu genggam kurma yang kering itu beda. Beda timbangannya maksudnya. Ya, karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya itu adalah takaran bukan timbangan. Ya, wasak itu berapa sih? Satu wasak itu 60 sok. Sedangkan satu sok itu 4 mud. Mud itu tangan gini. Berarti satu wasak itu 60 kali 4.
240. 240 kali 5. 1.200 mut. 1.200 mut. Berarti nisabnya adalah 1.200 mut. Nah, itu kan kesulitan. Masa kita harus ngukur yang sebanyak itu, kira-kira itu ukurannya gimana kira-kira? Nah, ini pendekatan saja itu kan ya. Tergantung barangnya. Ini tergantung barangnya. Karena itu para ulama sebagian ada yang memberikan bimbingan kaitannya dengan bagaimana kalau karena kebiasaan zaman Nabi dengan kebiasaan zaman sekarang itu agak berbeda. Banyak barang yang zaman Nabi itu ditakar, zaman sekarang itu ditimbang. Karena volume perdagangan zaman sekarang lebih besar dibandingkan zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang ngukur beli ya juga satu, saya mau beli 1 mut, nah segini aja. Zaman sekarang semuanya ditimbang karena dia lebih fleksibel. Maka sebagian para ulama itu ada yang melakukan tajribah, melakukan percobaan. Kira-kira kalau 1 mut itu di total itu berapa. Maka ada semacam rumus yaitu ini karyanya ulama asli Indonesia, ulama Jombang. Itu ada kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir terkait dengan ukuran-ukuran timbangan nisab. Beliau mengatakan kalau 1 mut beras putih itu sama dengan kalau gramnya sekarang 680 gram. 1 mut. Berarti 680 gram itu 1 mut. Berarti nggak nyampe 1 kilo. Hanya sekitar di bawah itu. Di bawah itu 2/3 kilo. Kalau di sini malah kan nggak di kilo kan. Beras kita beli beras masa nggak di kilo kan nggak kan. Dia liter. Liter itu takaran. Takaran seperti itu. Terus. Dia lebih di daerah Sumatera ditimbang. Saya tanya teman di daerah Sumatera itu ditimbang. Sedangkan di daerah Jawa Barat sini itu ditakar. Saya dulu di Mesir ditimbang. Sama juga ditimbang. Tapi itu. Jadi 1 mut artinya tinggal dikalikan aja. Kalau mut berarti dikali 1.200 mut. 680 gram dikali 1.200. Berarti nanti keluarnya berapa? Keluarnya nisabnya beras putih itu 815 kilogram. Kalau sudah mencapai 815 kilogram maka dia mencapai nisab. Ya. Kalau nisabnya kacang hijau juga masuk ya. Karena sebagian ada orang yang makan kacang hijau itu nisabnya 5 wasak itu 780 kilogram. Kalau nisabnya padi 1.631 ton. Kalau nasi ada nisab padi yang lain itu ada 1.323. Itu ada catatan. Saya pikir di Basnas, di NU, di Muhammadiyah, Lazismu juga ada semua ukuran. Bisa diikuti lah. Karena sebenarnya memang tidak ada yang spesifik karena Nabi memberikan batasannya itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan wasak, kaitannya dengan sok, kaitannya dengan mut. Ya, jadi tidak bisa benar-benar diukuran. Kok ribet Ustadz? Ya karena nasnya memang seperti itu. Nabi memberikan tuntunan yang spesifik sehingga kita tidak bisa mengutak-atik di sini. Sama sekali nggak bisa. Itu syaratnya harus mencapai nisab. Ya. Kapan mulai dikeluarkan? Karena ini yang dikeluarkan adalah bagian darinya. Jadi komoditasnya yang dikeluarkan bukan nilainya, bukan diuangkan, bukan nilainya. Maka perlu beberapa hal yang perlu dilihat kapan ini untuk pantas untuk dikeluarkan. Ya. Biji-bijian yang kaitannya dengan makanan pokok itu kira-kira dia sudah mulai nampak, dia bisa dimakan, jadi mulai menguning. Kalau kurma dia itu mulai memerah, mulai menguning. Nah, setelah itu baru dikeringkan ya. Enggak semua kurma yang baru kecil itu langsung kena zakat enggak. Tapi nanti sudah mulai merah, nanti setelah itu diambil. Baru diambil, setelah itu dikeringkan, agak kering, ada berkurang, baru setelah itu baru itu timbangannya. Jadi bukan ketika ngambil pertama yang masih basah benar-benar basah, kemudian itu ditimbang karena otomatis timbangannya pasti lebih berat. Orang tidak makan seperti itu dalam keadaan basah umumnya. Demikian juga padi. Jadi bukan ngitungnya ketika masih berbentuk gabah itu tapi udah dibersihkan.
ya. Karena yang dilihat, tapi yang nantinya yang akan dikeringkan adalah buahnya, kurma atau kismis, kurma atau anggurnya atau makanan pokoknya atau berasnya ini yang dia telah memenuhi syarat dia dipanen. Jadi di dalam zakat tanaman dan zakat buah-buahan ini agak ada spesifik, ada dua hal yang berbeda. Jadi apa saja yang pantas untuk dizakati kaitannya dengan buah kurma sama buah anggur. Oh, dia memenuhi syarat spesifik, dia harus mulai memerah, dia harus mulai yang kira-kira orang itu, oh ini pantas untuk dipanen. Setelah itu, apakah ngikut ngitung nisabnya itu ketika itu juga? Tidak, tapi setelah dikeringkan. Timbangan kismis, timbangan anggur yang masih basah dengan timbangan anggur yang sudah dikeringkan itu beda jauh. Demikian juga kurma, karena basahnya atau airnya sudah pada menguap. Ya, baru nanti yang dikeluarkan itu adalah yang sudah agak dikeringkan karena dia siap untuk disimpan. Nah, karena siap untuk disimpan itu maka demikian. Ada sebuah hadis yang sangat menarik kaitannya dengan ini, kaitannya dengan kurma. Ini spesifik. Jadi Nabi itu tidak memberikan karena kurma itu termasuk barang yang ribawi. Artinya kalau ditimbang, walaupun satu kurmanya itu kurma jenis baru, jenisnya bagus sekali, mahal atau jenisnya yang murah. Tapi kalau mau ditukarkan, tetap harus kailan bi kailin waznan bi waznin. Harus. Dia harus sama takarannya atau sama timbangannya. Nggak ada urusan itu kurma 1 kilonya itu 100.000 dengan kurma 1 kilonya 1 juta, nggak ada urusan. Kalau mau ditukar, dulu kan zamannya barter. Kalau mau ditukar, itu harus sama timbangannya. Kalau nggak mau sama, maka jual dulu. Bentukkan ke dirham atau dinar, kemudian baru dibelikan. Ya. Lah, karena para sahabat ini rata-rata, mayoritas sahabat itu miskin sekali. Mayoritas sahabat itu miskin sekali, sehingga banyak yang sepanjang tahun itu mengandalkan kurma untuk makan. Jadi tidak memakan selain kurma. Sehingga ada beberapa sahabat yang masih kecil itu kadang bosen. Biasanya makan kurma kering terus. Kemudian ingin sekali makan kurma yang basah. Karena dicemil itu enak. Kurma basah itu yang rutep-rutep itu enak. Sehingga kan, sedangkan mereka nggak punya uang untuk beli itu. Ya kan? Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan solusi. Dan ini spesifik hanya untuk kurma. Maka kurma yang kering ini boleh ditukar dengan kurma basah, tapi dengan takaran tertentu yang sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikecualikan. Khusus kurma, nggak boleh diberlakukan ke yang lain. Karena kondisi sosial kulturalnya seperti itu, dan Rasul itu seorang syari' ya. Rasul itu yang pembawa syariat. Jadi yang membuat atas izin Allah otomatis, yang membuat syariat siapa? Rasul. Tanpa Rasul nggak bisa ada syariat. Karena yang diberikan hak untuk membuat syariat itu hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hukum yang dikecualikan kepada Nabi ini berlaku sampai sekarang, tapi spesifik itu saja. Yaitu kaitannya dengan kurma, karena kondisi sosial ketika itu. Ya. Terus yang wajib dikeluarkan itu berapa? Yang wajib dikeluarkan itu adalah kalau dia irigasinya itu menggunakan biaya dengan membeli misalnya, membeli airnya, maka dia hanya wajib dikeluarkan 5%. Kalau tidak, maka dia hanya mengandalkan air hujan, maka dia dikeluarkan 10%. Ustaz, ini kok seperti nggak adil sih. Zakat itu ribet, sudah ribet tapi nggak adil gitu. Yang dizakati itu barang-barang konvensional. Yang mana kita tahu sekarang nggak ada orang benar-benar kaya hanya dengan ngandalin itu. Orang kaya itu sekarang bisnisnya properti, Ustaz. Atau main saham. Atau Bitcoin dan sebagainya. Cryptocurrency. Tapi nggak disebutkan spesifik. Kemudian tapi Nabi itu hanya membahas yang itu kerjaannya orang miskin. Seorang-orang Nabi itu morotin rakyat kecil tapi meninggalkan orang yang kaya. Nah ini gimana solusinya? Nah ini salah paham. Ini salah paham sebenarnya. Jadi begini, kaitannya pertama ya, yang perlu ditegaskan zakat itu kaitannya dengan ibadah. Zakat itu spesifik ibadah.
Karena itu tuntunannya memang sejak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kedua, bukan berarti orang yang punya penghasilan yang lain itu tidak wajib zakat. Mereka wajib zakat, tapi zakatnya bukan spesifik barang-barang itu. Dia pengusaha tambang, misalnya, nggak mungkin dong dia dikasih kewajiban zakat sapi, ternak sapi kan enggak kan? Karena dia nggak punya sapi itu, nggak punya. Jadi zakat yang lain, dia zakatnya zakat uang, karena uang yang dinilai, yang dipegang oleh dia itu senilai dengan emas dan perak, maka dia wajib mengeluarkannya 2,5%. Atau dihitung sebagai zakat tijaroh, zakat dagang, karena sebagian hal mata uang zaman sekarang itu bisa diperdagangkan. Jadi ada perbedaan pendapat kaitannya dengan apakah yang wajib dizakati kaitannya dengan penghasilan yang luar biasa besar yang lain itu. Atau ada zakat profesi, meskipun zakat profesi yang digagas oleh ulama Mesir yaitu Syekh Yusuf Qaradawi kemudian dipakai di banyak lembaga. Meskipun ini nggak disepakati ya, zakat profesi nggak disepakati oleh banyak lembaga, bukan termasuk ijma tapi nggak disepakati juga, banyak nggak disepakati karena ada memiliki problemnya. Tapi beliau itu saya baca kitabnya beliau fikih zakat itu karena landasannya karena memang itu karena mengambil keumuman dari beberapa dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian nyasarnya itu orang-orang yang super kaya di daerah Teluk, yang mana penghasilannya bisa satu hari itu 1 miliar, mau nggak? Makanya sebenarnya zakat profesi diterapkan ke orang-orang Indonesia yang gajinya itu UMR bahkan di bawah UMR itu sebenarnya agak problem. Kenapa? Karena UMR sendiri itu kalau dibayarkan untuk kebutuhan sehari-hari itu nyaris nggak nyisa. Apalagi dia berkeluarga itu nyaris nggak nyisa. Apanya yang diterapkan untuk zakat profesi itu apa gitu loh. Uang sisinya. Dan artinya harusnya zakat profesi itu memang 2,5% kalau pakai diukur dengan emas, tapi setelah dikurangi kebutuhan biaya hidup sehari-hari. Jadi kalau total nisabnya emas itu 85 juta. Artinya dibagi 12 berarti kan sekitar 6 jutaan ya. 6 juta itu harus sisa, ya taruhlah sisa, dari apa? Dari kebutuhan pokok. Jadi mustahil orang yang gaji pokoknya cuma 5 juta atau 3 juta itu mustahil kena zakat profesi, mustahil. Ya, harusnya dia gajinya itu di atas 15 juta atau di atas 10 juta itu baru mulai masuk akal. Tapi kalau zakat, kalau biaya hidup dia itu nggak mengcover, nggak di cover oleh gajinya dia, mustahil dia kena zakat. Makanya penarikan itu sebenarnya agak problem juga sih. Ya itu bisa dibicarakan lah. Tapi sebenarnya itu istilah tujuan dasarnya dari para ulama dulu ketika bikin ijtihad kaitannya dengan zakat profesi itu kaitannya itu nyasarnya orang-orang orang-orang yang kaya yang penghasilannya tiap hari itu 1 miliar gitu. Jadi masa nggak kena zakat gitu. Makanya menyebutnya zakat profesi. Seperti itu. Jadi itu beberapa hal. Jadi sebenarnya kalau diterapkan secara adil juga, maka sebenarnya bisa. Karena faktanya itu banyak orang yang nggak bayar zakat dibandingkan yang bayar zakat. Ya karena itu ekonominya kacau kan gara-gara itu juga kan. Karena banyak yang tidak bayar zakat. Saya pikir demikian. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Berarti termasuk ini kalau kita di Indonesia kan ada lumbung atau apa ya, tempat nyimpan beras lah ya, apa namanya, kan kadang-kadang itu beras kalau di kampung itu kalau untuk ketahanan pangan di desa itu bisa sampai bertahun-tahun itu Oh, disimpan. bulog, semacam bulog itu ya? Bukan bulog, itu apa, ya rumah gitu kecil, terus memang disimpan buat beras-beras yang udah dipanen tapi belum belum di ini gitu, beras atau masih dalam bentuk gabak. Oh iya iya iya. Ya itu dizakati ya. Tapi nanti ketika dikasihkannya dalam bentuk yang sudah dibersihkan. Oh. Iya. Gambarnya itu kan itu aduh. Tapi itu untuk timbangannya. Makanya di sana tadi itu ada nisabnya. Nisabnya padi yang gabak kering itu 1,6 ton
1 ton 631, 1,63 ton, artinya 161 kilogram. Jadi kalau udah punya gabah yang sampai 1631 kilo, itu maka masuk nih nisab. Tapi nanti ngeluarinnya pakai beras itu, beras biasa. Jadi itu kira-kira itu, karena kebiasaannya orang nyimpennya dengan gabah. Itu nisabnya di situ. Jadi harus ditumbuk 1,6. dulu, Apa? harus ditumbukin dulu ya berasnya. Ya mereka paham loh. Kalau orang yang punya pekerjaan seperti itu, mereka paham loh. 1 hektar dapatnya berapa? Oh, kira-kira 10 ton gitu. Udah paham mereka kalau udah kebiasaan. Bahkan tanpa ditimbang mereka akurat loh. Ya, coba tanya itu karena mereka udah punya kebiasaan. Kurma itu bisa bertahan berapa tahun sih atau berapa lama setelah dipanen? Lah, itu kan kalau gabah kering disimpan itu bisa bertahun-tahun. Kurma, Sebagaimana kurma. kurma itu lama loh. Kurma itu bertahun-tahun bisa. Asal dia itu dikeringkannya itu pas. Jadi dia istilahnya kalau di Mesir itu namanya nisful jaf. Nisful jaf itu separuh basah. Artinya dia masih nggak benar-benar kering. Kalau kering-kering itu kayak itu, tapi ada dia separuh-separuh itu. Tapi nggak basah banget. Itu bertahan loh. Yang separuh basah aja bertahan, apalagi yang kering. Soalnya saya pernah lihat ada orang di dekat rumah saya dulu, itu dia punya jualan kurma yang separuh itu terus ditekan gitu, namanya kurma ajwa, bukan ajwa jenis tapi namanya kurma ajwa yang ditekan itu nggak laku kan, tapi bertahan itu jualannya. Saya 2 tahun itu jualannya itu doang, jadi nggak rusak-rusak. Kurma itu unik, dia nggak rusak kurma itu. 2 tahun 3 tahun kayak bertahun-tahun itu masih awet kurma itu, rasanya nggak berubah. Ini kurma Mesir kok Apa? begitu terkenal ya di Mesir. Mesir. Enggak terlalu sih. Mesir itu ya di antara yang ada kurma tapi jenisnya jenis biasa yang agak-agak murah. Tapi yang paling ekspor paling banyak itu ya antara Saudi sama Tunis itu. Iya, Yang bagus itu Tunisia. Tunisia itu bagus banget kurmanya. Tapi yang menarik ya, kurma ini mungkin informasi sekitar perkurmaan. Buah kurma itu nggak bisa mati loh. Asalkan dia itu tetap dirawat itu. Dia itu nggak habis. Jadi ketika tumbuh diambil, nanti tumbuh lagi. Makanya beberapa kurma di daerah Mesir, di daerah Aswan, itu umurnya itu ratusan tahun. Bahkan ada yang mungkin bisa dikatakan itu 1000 tahun. Jadi seumur dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai sekarang ada. Asal dirawat. Iya, makanya sebagian orang Mesir itu yang sampai sekarang masih hidup. Jadi Masih saksi menghasilkan. bisu ya. Pohon kurma itu bisa jadi saksi bisu peradaban manusia ya. Iya, jadi kurma itu kalau di dalam beberapa buku bacaan itu Nabi kan Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang Muslim itu sebagai kurma. Bahkan ada salah satu riwayat, tapi riwayatnya itu nggak tahu apa valid atau tidak, saya nggak tahu. Disebut kurma itu disebut sebagai saudara perempuannya Nabi Adam. Karena dulu Nabi Adam, ya ini ceritanya, Nabi Adam ketika diciptakan kan dari tanah. Nah, tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam ini sebagian ada nyisanya dijadikan oleh Allah menjadi kurma. Karena itu dia karakternya itu mirip. Kurma itu punya keistimewaan yang mana dia itu karakternya mirip dengan manusia. Kurma itu asalkan dia meninggalnya itu bukan dicabut akarnya, meninggalnya itu bagian kepalanya dipotong kayak manusia. Kalau bagian kepalanya dipotong, maka dia meninggal. Dia nggak bisa bertumbuh lagi, udah kering. Jadi bagian kepalanya itu kalau dipotong, itu keistimewaan kurma yang tidak dimiliki yang lain ya. Kalau yang lain akarnya dicabut dia mati. Kalau kurma tidak, kepalanya. Makanya ada
ukhtuka. Jadi kita disuruh untuk menghormati saudara kalian atau bibi kalian, nyebutnya bibi karena kan bapak kita semuanya Nabi Adam, berarti kan saudaranya Nabi Adam itu adalah bibi. Jadi hormati bibi kalian, yaitu kurma. Nabi SAW mengatakan demikian, ammatukum nakhlah, bibi kalian yaitu pohon kurma. Banyak hal ya menarik kurma itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tentang kurma lagi nih, Ustaz. Ya. Kurma jenis atau jenis kurma yang sekarang viral digunakan untuk apa namanya men-trigger atau orang ibu-ibu hamil itu yang kurma jenis apa? Kurma itu. Kurma jenis apa nih, Ustaz? Itu kan kurma rutop, kurma yang masih basah. Ada jenisnya itu, ada yang merah, ada yang kuning. Ada yang merah, ada yang kuning. Nyebutnya apa ya? Kalau bahasa Arabnya rutop sih sebenarnya. Itu memang subur. Isyaratnya dari gini loh. Isyaratnya dari Nabi Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam ketika melahirkan itu kan dia kan memang tanpa ayah, tanpa suami. Memang karena mukjizat Nabi Isa dilahirkan dengan ibu tanpa bapak. Terus dia pas mau melahirkan, dia itu bersandarnya ke batangnya kurma. Batangnya kurma ketika disandarin itu harusnya kan nggak kuat kan, tapi itu mukjizatnya itu kuat, akhirnya beberapa kurmanya itu rontok. Padahal kurma itu nggak bisa digoyang-goyang, itu rontok nggak bisa. Akhirnya itu makan. Jadi disuruh oleh malaikat itu untuk makan kurma supaya dia ada kekuatan untuk melahirkan. Dari isyarat itu, maka sebagian orang itu menggunakan kurma untuk terapi supaya bisa subur. Saking suburnya, tanpa suami itu bisa melahirkan gitu, paham nggak sih? Jadi yang punya suami kok nggak melahirkan? Nabi Sayyidah Maryam pakai kurma saja tanpa suami itu bisa subur. Ini kayak gitu Mas ya. Luar biasa ya. Mungkin kandungannya, mungkin saya nggak tahu apakah sudah diteliti atau banyak yang sukses, Apa namanya? Baru dengar juga nih tentang keistimewaan kurma ini. perkurmaan. Tidak ada di. Makanya kebun kurmanya kebun kurmanya sahabat Utsman bin Affan itu sampai sekarang masih hidup, masih ada. Masih? Iya, masih ada. Di Mekah itu kan ada. Jadi kan Sayyidina Utsman itu kan mewakafkan kebun kurmanya. Yang paling terbaik itu diwakafkan di situ. Nah, karena wakafan hukumnya nggak boleh dipindah kan, nggak boleh dialih-alihkan. Dan itu pokoknya untuk orang fakir miskin di daerah situ, daerah Madinah. Lah, sampai sekarang itu masih tumbuh. Dan akhirnya karena itu penghasilan dari situ ketika dialihkan dengan bentuk uang itu dibikinkan rekening di bank di Arab Saudi. Jadi sekarang itu ada bank atau rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang. Masya Sudah Allah. 400 tahun. Supaya untuk jadi dari uangnya ini, uang wakaf Sayyidina Utsman itu membiayai orang-orang fakir miskin banyak sekali. Dibagi-bagikan makanan dan sebagainya. Dari hasil kurmanya sampai sekarang masih hidup. Karena sudah 1400 tahun itu hidup. Masya Allah. Kurmanya juga hidup, sumurnya juga hidup. Iya, kurmanya. Luar biasa. Keajaiban. Kalau buah tin, Ustaz. Buah tin itu bisa ini nggak, Ustaz? Bisa awet ya kalau disimpan lama, Ustaz? Buah apa? Buah tin. Oh, buat ya dikeringkan juga sih, kadang-kadang dimakan basah sama dimakan kering bisa. Kalau itu semacam watini wa zaitun, itu kan disebutkan dalam Al-Qur'an. Watini wa zaitun. Biasanya yang disebutkan di Al-Qur'an itu memiliki keistimewaan yang unik yang tidak dimiliki yang lain. Kalau tin sama zaitun. Zaitun itu kan ya kayak gitulah, manfaatnya banyak lah. Katanya bisa melembabkan kulit dan sebagainya, terus dia itu terang sekali. Zaitun itu kalau di kegelapan itu, setahu saya dia nggak ada lampu, dia itu kayak ada terang-terangnya. Jadi kandungan daunnya itu kayak ada semacam yang kalau kita kenal itu dia itu nyerap cahaya, dan cahaya ini tiba-tiba kalau nggak ada sinar itu dia kayak terang. Jadi kayak jadi lampu. Daunnya daunnya zaitun itu semacam jadi lampu di kegelapan. Masya Allah. Jadi dia ada kandungan di dalam itu ya, unik.
Ya nggak tahu, itu belum diteliti juga. Yang penting, yang pasti kita yakini apa yang disebutkan di dalam Quran itu ada keistimewaannya, ada keistimewaannya. Apakah itu saya nggak tahu. Menarik, menarik ya Ustaz, tentang zakat buah-buahan atau ini Ustaz. Eh, kalau misalkan tadi Ustaz, tentang eh, tumbuhan itu bila diairi dengan air hujan 5%, kalau misalkan hujan 10%, 10%. kalau diairi eh, apa 5% ya, kalau beli Iya, air. 5%. Kalau bajaknya gini mana Ustaz? Kalau Apa? membajak, kalau membajaknya, kalau misalkan membajaknya pakai kerbau, misalkan tanpa itu dihitung nggak sih Ustaz? Atau cuman air Ya, aja? hanya air aja. Oh, Karena yang spesifiknya itu memang air saja. Nabi memberikannya spesifik karena itu mungkin biaya yang paling tinggi ya. Biaya yang paling tinggi untuk tumbuhan itu kaitannya dengan air. Karena kan kebiasaan tumbuhan ditaruh aja bisa anu kan, bisa tumbuh aja kan. Nggak seperti hewan. Nabi menekankannya ke pakannya, bukan ke airnya, ke pakannya. Karena kita lihat sering kali itu hewan itu ya makan doang, minumnya itu akhir banget. Kayak ada air yang ada dalam dirinya sehingga jarang saya lihat itu sapi itu tiba-tiba keselak gitu. Jarang. Belum pernah saya lihat ada sapi tuh cegukan itu nggak gara-gara makannya kecepatan itu nggak pernah saya. Oh, yang sering cegukan itu manusia, iya. ya kan? Itu nggak pernah. Terus kalau kaitannya dengan tumbuhan itu memang fokusnya di air. Nah, karena air itu pokok, maka itu dibedakan. Kalau airnya itu butuh untuk membiayainya, maka dia 5% saja. Termasuk Tapi ini kalau Ustaz ya, pupuk Ustaz ya, apa? pupuk, pupuk. Pupuk? Iya, ya termasuk pupuk kan gini ya. Bukan, enggak termasuk. Pokoknya air saja di situ. Oh, air. Air saja. Karena kan pupuk itu hanya dibutuhkan. Sebenarnya pupuk itu hanya dibutuhkan ketika tanahnya itu enggak subur. Kalau tanahnya sudah subur kan enggak dibutuhkan. Jadi enggak spesifik seperti itu. Baik, monggo Ustaz, diambil kesimpulan saja Ustaz. Baik, terima kasih. Menarik sekali pada pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah. Jadi kita telah membahas terkait zakat tanaman dan buah-buahan. Tapi yang dimaksud buah-buahan di sini hanya dua jenis saja, yaitu kurma dan anggur. Itu pun ketika dikeluarkan itu harus yang kering. Harus yang kering. Bukan kering banget, tapi kalau kurma itu yang setengah kering. Setengah kering. Kalau yang anggur itu yang zabib atau kismis. Kemudian kalau tanaman, tumbuh-tumbuhan itu maksudnya adalah makanan pokok. Karena itu yang bisa disimpan. Itu yang bisa disimpan. Dan karena makanan pokok yang bisa disimpan, maka pengeluarannya juga ketika sudah dikeringkan. Ketika sudah dikeringkan. Nisabnya sebagaimana dijelaskan juga seperti itu, nanti bisa dicek juga di website Basnas ataupun di NU atau Lazis Muhammadiyah juga ada. Bisa diikuti di sana karena setiap tumbuhan beda nisabnya. Karena Nabi SAW memberikan gambaran nisab itu bukan timbangan. Karena timbangannya setiap komoditi di sini itu berbeda-beda. Ya, makanya itu Nabi itu mengasihkannya itu takaran, yaitu di bawah 5 wasak itu dia tidak ada zakatnya. Wasak itu 60 sok. Satu sok itu 4 mud. Berarti satu wasak itu 240 mud. Berarti nisabnya itu adalah 5 wasak, artinya 1.200 mud. Kalau tadi itu nisabnya padi dan sebagainya sudah dijelaskan sekitar 600 kiloan. Ya, padi itu beras putih itu 815 kilo nisabnya. Kalau padi yang gabah yang kering itu 1.631 kilo, itu baru nisab. Oke. Jadi seperti itu. Jadi intinya Rasulullah SAW memberikan batasan-batasan, menentukan banyak ragam jenis zakat karena Rasulullah SAW adalah yang membuat syariat, yang diizinkan oleh Allah membuat syariat sehingga memberikan gambaran apa saja yang spesifik perlu untuk dizakati. Namun yang tidak disebutkan oleh Rasul bukan berarti dia tidak wajib zakat, karena ada zakat yang jenis lain yang bisa jadi tijarah
dagang, bisa jadi dia zakat kaitannya dengan kepemilikan uang yang dikonversikan ke emas menjadi 2,5%. Apakah kita itu menyebutnya sebagai zakat profesi atau tidak, apapun itu, yang penting kita perlu untuk membayar zakat. Jadi zakat itu membersihkan, sehingga ketika barang hartanya tidak dibersihkan, maka akan menarik mara bahaya dan bencana. Bisa jadi kena paceklik, bisa jadi dia sakit-sakitan dan sebagainya. Karena Rasulullah SAW memberikan gambaran ketika ya, mana kosomalun min sodakoh, tidak akan berkurang harta itu ketika dikeluarkan zakatnya. Artinya dia terus berkembang. Tapi ketika tidak dikeluarkan zakatnya, nanti dia akan mendapat banyak musibah kaitannya dengan hal itu. Saya pikir demikian apa yang perlu kita ketahui kaitannya dengan zakat. Semoga kita bisa membayarkan, menunaikan zakat ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama dan para guru-guru kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas penyampaian materi pada pagi ini ya tentang zakat pangan dan tanaman. Menarik sekali. Kalau kita jelaskan tentang istimewaan buah kurma ya. Bisa, apa namanya? Baru saya dengar juga itu ya. Baik, hatur nuhun atas kehadirannya jamaah kaum muslimin wal muslimat pada pagi hari ini. Insyaallah besok kita akan hadir kembali di sama dan link yang sama. Silahkan ajak kembali sanak saudara teman-teman untuk bisa bergabung dalam kajian pagi hari ini. Saya host Hatur nuhun dan mengucapkan permintaan maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.